Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 12. Di tengah dan sifat yang kedua yang dimiliki oleh Allah tidak boleh dimiliki oleh yang lain, yaitu adalah qidam. 12 baris dari atas ke bawah. Sifat yang dimiliki Allah yang wajib kita ketahui dan tidak boleh dimiliki oleh siapapun, hanya ini miliknya Allah, yaitu adalah qidam. Qidam artinya sedia. Apa arti sedia? Yakni tiada berpermulaan, kada bawah. Sedia, lain sedia bahasa Indonesia. Sedia itu dari kalimat qidam, berarti maknanya tiada berawal. Allah Subhanahu wa taala tidak berawal. Allah Subhanahu wa taala tidak dimulai adanya. Allah Subhanahu wa taala tidak berpermulaan. Berarti adanya Allah kada berawal. Adanya Allah tidak didahului, tidak didahului kada dahulu baru ada, tidak ada itu Allah. Apapun yang berawal pasti tidak ada asalnya. Apapun yang tidak berawal hanya satu, Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak didahului berawal. Selain Allah berawal dulu. Ini berbeda. Apabila berhubungan dengan Allah, Allah Ta'ala tidak berawal. Selain Allah pasti berawal. Berarti Allah Ta'ala tidak didahului kadada dulu, gak ada. Atau kadada dulu baru ada, itu tidak ada Allah. Kalau selain Allah tidak ada dulu baru dijadikan Allah, baru ada. Nah, apabila ada pemahaman ilmu apapun, tingkatan tinggi ilmu tasawuf, lalu selain Allah ada pada berawal, orang itu keluar dari Islam, syirik, kafir. Seperti yang diperdebatkan baru-baru tadi tentang adiknya Nur Muhammad, semuanya itu bakapiran, kafir semua. Seakan-akan selain Allah ada yang qadim atau qidam tidak berawal. Hanya satu yang tidak berawal, yaitu Allah. Lain pada Allah semuanya berawal. Nah, orang yang belajar tasawuf, yang salah memaham ilmu tasawuf, pasti kada kuat ilmu tauhidnya. Itu lain, kada kuat ilmu tauhid. Lalu belajar ilmu tasawuf tingkatan tinggi, nang dilajari pun orang nang kada tapi paham pula. Belajar Nur Muhammad, jadi ulun belajar dulu yang Nur Muhammad Nur. Yang tinggi-tinggi ilmu ujung-ujungnya kafir. Ngapain dia? Maka orang-orang ini muridnya jadi gagal. Maaf, nang ngalih diberantas lah pengajian nang kayak ini, muridnya tuh pejabat nang kada tapi paham yuk. Para
para pejabat belajar ilmu itu dari A, B, C, D, E. Gara-gara kehadiran dia di pengajian yang menyimpang ini, kami sulit memberantas. Dulu, benar ya. Di pengajian menyimpang itu muridnya pejabat kali sudah. Karena keberadaan beberapa pejabat ini membenarkan, memperkuat pengajian itu, sulit kita memberantas. Ini pengalaman Al-Fakir menghadapi pahaman-pahaman itu. Nah, kawan ini harus dipanggil dulu dengan pejabat itu. Siapa guru dia memanggili pejabat nang ilmu. Misal di Banjarbaru banyak banget pejabat ikut pengajian yang aneh-aneh itu, panggili oleh wali kota. Polisi misalnya banyak ikut pengajian itu gue di mana? Di Banjarbaru. Kapolres panggil, kepala Kapolres suruh panggilin anak buahnya dulu. Soalnya Kapolresnya ikut juga. Ada kawan. Handakah yang menilai seseorang itu benar tidaknya ilmu? Yang ini aja, guru orang ini siapa? Guru orang ini siapa? Orang ini jadi guru. Gurunya guru ini siapa? Satu. Yang kedua, mata rantai keilmuan orang ini dari mana? Tiga. Kitab yang dibacanya itu kitab apa? 4. Karangan siapa? 5. Diizini ke orang ini jadi guru. 6. Tangkap. Kita bukan merasa paling bujur, baik-baik. Ada boleh kita tuh merasa benar, tapi kalau salah ya salah. Tetap ya ada pengajian kayak itu sampai hari kiamat ada ya Pak Ibu. Nah, orang-orang yang belajar ilmu-ilmu seperti itu nang sasat nih, ilmu tasawuf nang sasat nih, hasilnya karakternya parasa abujurnya pada orang. Parasa abujurnya pada orang. Itu karakternya. Ilmu tasawuf yang benar itu Bapak Ibu, kalau bujur kupasannya, makin rendah hati, makin merasa banyak punya salah. Tidak ada memunculkan parasa bujurnya pada orang. Itu tanda ilmu tasawuf yang lurus, ilmu tasawuf yang benar. Ilmu tingkatan tinggi yang paling tinggi sekalipun, makin belajar ilmu tasawuf tingkatan tinggi itu, makin merasa banyak punya salah sama Allah, makin merasa banyak hina di memandang makhluk ini mulia, seorang hina. Itu tingkatan ilmu tasawuf yang paling tinggi dari seluruh ilmu tasawuf. Hasilnya ilmu tasawuf tingkatan tinggi itu membuat kita rasa banyak salah sama Allah. Makin kita nampak dosa kita sama Allah, makin kita mengurangi bergaul bakalan, makin sibuk hendak menghadap, ingin memperbaiki diri tanpa merasa paling benar daripada orang lain. Itu tasawuf tingkatan tinggi yang resepnya pas. Tapi kalau belajar ilmu tasawuf makin rasa benar daripada orang lain, salah resep, keracunan, dokternya ilegal. Kenapa maka belajar ilmu tingkatan tinggi makin sombong? Rata-rata. Dan cirinya lagi, jaga orangnya, jaga ya. Ditimpas. Berarti ilmu tasawuf kejagaan. Ada ilmu yang kayak itu, jaga orangnya. Jika belum kayak aja jagaunya, dapatnya Jalil Hasan Sinsu mati. Kalau pernah ketemu sama Hasan Sinsu, di Sinsu dapatnya Jalil, tetap baik juga. Nah, cari ilmu nang bujur mengupasnya itu. Nang ada ini mengadakan Nur Muhammad itu tadi ada berapa
muka itu sama elah lawan Allah sifat. Sampai yang jawab orang nih, tapi salah sampai yang usolin Nur Muhammad. Pikirnya pula salah. Maka pun pejabat ketujuh nang kakak itu. Ini pejabat yang salah, pejabat yang bujur punya kayak gue. Ada sebujur. Orang tadi dalam situ pengajian yang penaan. Bukan pejabat kadada di situ, bukan kepolisian kadada di situ, TNI kadada di situ, kau aja itu dibubarkan. Tapi kalau di situ banyak orang pejabat ngawi. Nah itu pampai, hati-hati, nah hati-hati. Nih Allah Taala kidam, kada berawal. Apapun yang berawal lain Allah. Nur Muhammad diciptakan Allah, berarti berawal. Imam apa Habib Ali pengarang Sintu Durar, fanuru hadzal habib awwal makhluqin baraza fil alam. Nur Nabi Muhammad SAW itu awal makhluk yang diciptakan Allah, yang dinampakkan di alam semesta ini. Fanuru hadzal habib awwal makhluqin baraza fil alam. Nah, apalagi ini bahkan canang-canang orang dulu berdebatnya di itu soal masalahnya masalah keyakinan. Orang berdebat tuh menghadap juga fikih nanti perdebatkan itu syariatnya semua tuh wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Kenapa maka Imam Hanafi mewajibkan? Kenapa maka Imam Imam Maliki mensunat aja? Kenapa maka Imam Syafi'i di sini mewajibkan, di sini mensunatkan? Kenapa maka imam ini boleh-boleh aja? Ada apa? Dalil mereka apa saja? Ternyata diteliti, bujur semuanya. Tapi kalau berdebat ilmu keyakinan tuh nah ilmu keyakinan tauhid kah, tasawuf kah, apabila diperdebatkan pasti salah satunya ada yang bujur, salah satunya ada yang sasar. Salah satunya ada yang benar, salah satunya ada yang sesat. Di situ bahayanya keyakinan diperdebatkan. Kalau ilmu fikih diperdebatkan masih banyak. Di mazhab Syafi'i aja terjadi perbedaan di mazhab Syafi'i. Imam Nawawi begini, Imam Rafi begini, Imam Ibnu Hajar begini, Imam Romli begini, Imam Hanafi begini, Imam Maliki begini, Imam Syafi'i begini, Imam Hambali begini. Terjadi perdebatan, tapi perdebatan mereka semuanya sinkron. Ada asbabul ikhtilafil fuqaha. Ada kitabnya sebab-sebab terjadi perdebatan ulama-ulama ahli fikih. Nah, kalau kita mempelajarinya, kita tidak akan mencari yang sesuai selera di dalam kitab ibadah. Sesuai siapa imam yang kita ikuti. Kalau di Indonesia misalnya Imam Syafi'i, jangan aneh-aneh lagi. Ikuti aja sudah mazhab Syafi'i, karena ulama kita di Indonesia mayoritas bermadzhab Syafi'i. Sampai kealimannya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menguasai semua bidang ilmu, mengarangkan kitab Sabilul Muhtadin bermadzhab Syafi'i. Imam Bukhari dikenal dengan Sahihul Bukhari bermadzhab Syafi'i. Ulama-ulama di daerah kita Kalimantan Selatan bermadzhab Syafi'i. Ulama-ulama di daerah Jawa sampai wali-wali Songo bermadzhab Syafi'i. Sekalinya ada aja yang bermadzhab Soekarno, apa dikirakan? Manakah orang ini ditambah lagi? Nah, teruslah Bapak Ibu. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berawal. Lain pada Allah, semuanya berawal. Kenapa? Karena diciptakan Allah. Allah tidak ada yang menciptakan, karena Allah sang pencipta. Nah, jangan, pun sudah terjadi berbeda tuh Pak Ibu, jangan ada musyrik lagi sudah. Di sini aja cukup melawan pahaman-pahaman yang sesat-sesat nih, yang mengadakan umat adim macam-macam nih. Nah terus
Dan dalil kidam secara akal, ini secara akal namanya, dalil akli namanya, tunduk akal kita, yaitu jikalau tiada ia kadim, andai kata Allah Ta'ala ada bersifat kadim. Kidam lawan kadim itu sama aja, perbedaan aja, perubahan kata aja. Nah, kidam itu andai kata jikalau Allah Ta'ala tiada ia kadim. Kalau kadim ini isim fa'il, mau nempel hendak memahami isim fa'il. Kalau kidam itu masdar. Nah, tahulah nih, dulu Pak Uji jangan tahu lah ini, tahulah bukan jemaah nih Ustaz Pak Uji, kadim lawan kidam itu masdar, kadim itu isim fa'il. Nah, lalu ngalih dalam bahasa Arab. Contoh, fa'ala fi'il madi, yaf'ilu fi'il mudhari, fa'lan masdar, fa'ilun isim fa'il, maf'ulun isim maf'ul, la taf'il fi'il if'il fi'il amar, la taf'il fi'il nahi, maf'ilun isim makan, maf'ilun isim zaman, maf'alun isim alat. Bingung gue, udah bisa mikir itu di pondok itu belajar. Nah, 10 dasar nih, 10 dasar. Fa'ala, ya'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, lataf'il, maf'ilun, mif'alun. Nah, yuk. Kadim dari kidam ya. Kidam itu isim apa? Isim masdar. Sama fa'ala, ya'ilu, fa'lan. Kadima, yakdamu, kidam, bahwa kadimun. Nah, wadaka makdumun, ikhdim, la taqdim, makdimun, mikdamun. Nah, ya, bingung deh. Fa'ala sama ini contohnya, mau timbangan naik lagi. Kadima berarti fa'ila, kadima fa'ila. Akhirnya orang belajar fa'al kadima berarti timbangannya fa'ila, fa'nya fa'pl, ainnya ain pl, lamnya lam pl, kadima kopnya fa'pl, dalnya ain pl, mimnya lam pl. Berarti pada ain pl barisnya kasrah, wazannya dari kadima itu pasti fa'ila, qadima, mau kemelak dari tingginya. Nah, itu cara memahami kata-kata dalam bahasa Arab. Yang lainnya bingung, kadima tuh lawan kidam sama. Tuh hati-hati tuh kata-kata dalam bahasa Arab. Nah, kembali lagi kita, yaitu jikalau tiada ia kadim, andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kadim, andai kata, atau andai kata Allah Ta'ala berawal. Nah, kayak itu dulu. Ini logika kita. Andai kata, ini contoh supaya akal kita ini meyakini bahwa Allah Ta'ala itu kadim atau kidam. Apa arti kadim atau kidam? Allah Ta'ala tidak berawal. Nah, andai kata Allah Ta'ala tiada kadim atau tiada kidam, berarti andai kata Allah Ta'ala berawal. Nah, itu tuh kayak apa? Niscaya jadilah ada ia Allah baru. Berarti Allah Ta'ala berubah. Berubahnya dari mana? Dari asalnya kadada lalu kepada ada. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat kidam, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat kadim, sedangkan kidam atau kadim artinya apa? Tidak berawal. Andai kata Allah Ta'ala tidak kadim atau tidak kidam, maksud tidak kadim berarti berawal.
Andai kata Allah berawal, berarti Allah Ta'ala baru, arti baru berubah-ubah dari kadada kepada ada. Kalau Allah Ta'ala bisa kadada lalu ada, berarti ada yang menjadikan Allah. Pasti ada. Asalnya malam lalu siang, pasti ada yang mengatur ini. Nah, memang benar. Dan mau Pak gue ada perbuatan, kadang ada yang mau perbuat, dan mau kadang ada subjek, pasti ada subjek. Kullu fi'lin fa'ilun, setiap perbuatan pasti ada orang yang mau perbuat, terjadinya perbuatan itu. Nah, memang benar. Yuk Bapak Ibu, jangan mau bagaimana nih memahami nih, mau kadang ilmu gramatika Arab Hawa. Ini Bapak Ibu, jantung piantu berdetak. Pian menyadari lain pian yang mendetakkan jantung pian berdetak. Berdetak sendirian. Masa berdetak sendirian? Pasti ada yang mengatur detakan jantung pian berdetak. Asalnya ada berdetak jantung kan. Umur berapa dalam perut? Nah ibu-ibu nih, Bu, kehamilan berapa dalam perut? Nang mulai hidup, nang bergerak-gerak tuh bayi itu lah Bu. Bu kadang mau menanya bapak-bapak di dalam pengalamannya. Nah Bu, umur berapa Bu dalam perut nang bergerak-gerak tuh Bu? Pian waktu hamil dahulu tuh bayi itu merasa lah bayi itu bergerak dalam perut. Merasa lah Bu? Nah merasa. Berapa bulan tuh umur bayi dalam perut tuh? 4 bulan. Nah 10 bulan aja 9 bulan lahir udah. Nah asal nama tadinya 10, wajar ya Pak kita ada pengalaman 4 bulan bergerak. Nah, sebelumnya bergeraklah bayi itu belum, lalu masuk 4 bulan bergerak. Kalau bergerak ada apa yuk? Ada roh, ada roh, ada. Berarti mau menjadikan roh siapa? Nah, tiba ada roh, lalu diteliti di dokter, jantungnya bagus, paru-parunya bagus, ya Bu. Nah, timbul ada bergerak, pian kamu mengguncang perut dia jadi bergerak atau bergerak sorangan kan? Ayo lah. Kalau ibu pian, kalau pian kayak ini, bergerak itu kan, digerakkan bergerak itu bergerak sorangan kan? Bergerak kalau. Nah, nama gerakan tuh kakak tuh bergerak sorangan atau ada nama gerakan? Asalnya ada bergerak, timbul bergerak. Di sini tuh Allah mengatur adalah bergerak sorangan. Allah mengatur diletakkan Allah ruh bergerak, jantungnya berdetak, paru-parunya. Nah, ada Allah meletakkan, menghendaki gerak itu Allah. Asalnya belum bergerak, kemudian bergerak 4 bulan. Nang mulai sakit-sakit tuh umur berapa Bu? Nang pinajar buat ibu-ibu tuh mengikut guru umur berapa Bu? Nang kembali putar-putar umur berapa Bu? Kehamilannya umur berapa? 10 bulan. Ujian nang pernah diuyungi saya ini 9. Umur berapa pun nang pina sakit itu berapa tuh umur melihat nah kanan pintu berapa tuh? 8 7.
operasi ini pengalaman nih. Nah lihat Bapak Ibu, lihat cukup di sini asalnya kada bergerak lalu bergerak. Berarti berawal ada semua, berawal ada itu asalnya kada bergerak lalu bergerak. Bayi itu gerak terus dalam perut ibunya. Lalu ada namanya ambil, anu di atas sungsang, macam-macam lainnya. Bawa ke dokter, harus operasi dia dokter. Nah, dari ulang kali tapi ada operasi-operasi yang makin canggih alat kedokteran ini makin terpakai terus. Lalu Bapak Ibu, anu dia apa ngarannya? Tasungsang yang banyak bergerak. Kayak ibu di Jepulun, ayo jadi dokter mau prediksi kapan nih bisa semingguan lagi gue ini ulang nih. Kalau posisi anaknya bayinya itu kada berubah, maka operasi. Nama bini gugup, bisa operasi. Sugestinya sudah ke situ. Nah, sugestinya itu manusia nih kadang melibatkan Allah waktu itu. Orang beri baik-baik kan lain pulang. Berapa ini masa waktunya keluar bisa keluar. Orang beri sugestinya tuh kuatnya ke Allah. Wah ini sugestinya ke keahlian. Kadang melibatkan Allah waktu itu. Orang sambil melibatkan Allah, libatkan Allah di setiap gerisahnya kita itu. Nah, teman dikit. Orang beri 3 anak orang ini. Yang keempat dia beli lagi. Beri anak. Berapa presiden keluar. Bidan belum datang keluar anak. Belum lagi haid berisi pula. Baiknya orang beri. Lihat. Nah, ada tahu aja jadi mengalami rezekinya. Nah, ini jadi si orang beri banyak anak banyak rezeki. Nah, sabujur. Wah ini seikon juga bisa anak asam mau ulangnya kepala. Nah, lalu bermau kepala. Sampai ada juga di Cempaka tuh ngaran sini untung selamat masih hidup. Untung selamat hendak dibawa ke bidan kampung kada sempat taparan anak di gerobak di gelending mama sidin nih keluar anak nih ngaran nih orang kampung untung selamat. Untung kada Muhammad gerobak. Semuanya Bapak Ibu berdoa. Allah mengatur, libatkan Allah. Nah, 4 bulan bergerak, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan penyempurnaan sampai kurang lebih 9 bulan. Hanya Imam Syafi'i 4 tahun dalam perut Mama Sidin baru lahir. Imam Syafi'i 4 tahun dalam perut ibu beliau baru keluar dari perut ibu beliau. 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal kitab Muwatta Imam Malik hadis, 15 tahun jadi ulama besar. Ya orang semuanya itu memang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat cerita Allah tadi berawal pada bergerak pun ada nama gerakan. Nah nyaman sudah pantas orang dari la haula wala quwata illa billahil azim. Itu kalau dipraktekkan dia misalnya nikmat tuh la haula wala quwata. Allah yang merukukakan. Nah berarti rukuknya kita tuh Allah yang merukukakan. Lalu kalau kita rukuk, yang merukuk kita, yang merukukakan kita rukuk Allah. Nah nyaman sudah. Berarti yang menggerakkan kita bergerak Allah, yang menggerakkan wayang bergerak. Nah, masuk sudah. Itu contoh. Yuk,
Itu ilmu tauhid dikombinasikan dengan ilmu tasawuf, dikombinasikan dengan ilmu fikih. Artinya sembahyang itu ada tauhidnya, ada tasawufnya, ada fikihnya. Contoh situ tadi. Terus lagi lah. Berarti baru kalau Allah Ta'ala berawal. Arti baru berubah-ubah dari asalnya kadada kepada ada, itu baru. Lain Allah itu. Kalau Allah Ta'ala berawal kadada, yang ada kadim, tidak berawal, kidam, tidak berawal. Apapun yang asalnya kadada kemudian ada, berarti baru berawal. Asalnya belum pagi, subuh muncul pagi, berawal semua, berubah-ubah semua. Sesuatu yang berubah-ubah pasti ada yang membuat terjadinya perubahan itu. Rambut pian asalnya hitam, ibu-ibu asalnya hitam, tebal, bergelombang, mamak. Wah ini kan, nah jawabannya macam-macam. Berarti nah jangan malah kok Allah Ta'ala. Terus lagi, dan jikalau ada ia baru, andai kata Allah Ta'ala bisa berubah-ubah. Ini andai kata masih di sini. Andai kata Allah Ta'ala baru berubah-ubah dari kadada, lalu ada, niscaya berkehendak ia kepada yang membaharukan dia. Pasti berkehendak memerlukan lawan orang yang menjadikan perubahan itu. Nah disinilah Bapak Ibu, tidak ada terjadi proses alamiah, semua diatur Allah. Yang ada kalau di ilmu fisika itu terjadi proses alamiah, tidak ada, semuanya diatur oleh Allah. Nah ada proses alamiah enggak diatur oleh Allah. Hujan itu daripada penguapan, ilmu fisika dari penguapan, kemudian bergumpal di awan. Awan itu hitam, mengandung air karena ditarik, matahari ada di sana di atas, lalu terjadi penguapan. Airnya dari air laut, air yang ada di bumi ini naik, terjadi penguapan. Kemudian awan hitam, datang angin, terjadi benturan awan yang hitam tadi karena ditiup oleh angin, maka terjadinya hujan. Begitulah dari fisika. Nah dari itu, nah mengatur angin itu siapa? Jadi betiok. Yang mengatur jadi terjadinya penguapan itu siapa? Nah menggerakkan awan bergerak itu siapa? Jadi awan itu mengandung air itu siapa? Nah terjadinya penguapan itu siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hujan proses alamiah. Nah orang membuat hujan buatan bisa berhasil, bisa tidak, namanya aja baru. Nah ini seperti itu Bapak Ibu. Kalau baru, baik Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak baru, artinya tidak berubah, hadir, tidak berawal. Sesuatu yang berawal pasti terjadi perubahan dari kadada kepada ada. Kalau Allah Ta'ala bisa baru berubah-ubah, berarti ada yang membuat Allah Ta'ala bisa berubah. Nah berarti di atas Allah ada lagi Allah. Itu hancur di situ. Itu contoh Pak Ibu, akal kita harus kayak itu. Dan jikalau berkehendak kepada yang membaharukan dia, andai kata Allah Ta'ala tadi baru berubah-ubah, berarti Allah Ta'ala perlu lawan yang menjadikan Allah berubah-ubah. Kemudian andai jikalau berkehendak kepada yang membuat terjadinya Allah Ta'ala berubah, niscaya berkehendak lagi kepada yang membaharukan dia, kepada yang membaharukan dia. Berarti nah Allah Ta'ala berubah, ada yang menjadikan perubahan jadi Allah berubah. Berarti yang menjadikan Allah berubah ada lagi di atasnya yang menjadikan Allah berubah-ubah tadi. Ini ada lebih kuitan, ada kuitannya di atas kuitannya coba. Nah kain di atas
itu terus tuh. Pian ada dari mama abah, di atas mama abah pian ada kai nenek, di atas pada nenek datu. Disinilah ulun berdebat dari di Kalteng. Mun ada Tuhan Bapa minta cariakan Tuhan kai. Karena beban piannya ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, cariakan Tuhan nenek, cariakan Tuhan kai. Hancur bahasa Indonesia, ada Bapak, ada kai. Ya Pak, ini cukup Pak Ibu. Kenapa ada cerita tentang Bapak, Tuhan kayaknya ada. Nah, aja bubuhnya mau kalau mah, Allah bubuhnya dapatnya ilmu tauhid orang Islam. Berarti kan dada kalau Bapak Ibu timbul sorangan, dada semuanya dijadikan Allah. Nah ini penting. Terus lagi lah sedikit lagi lah. Dan demikianlah hingga lazim daur dan tasalsul. Nanti panjang lebar pembahasannya, insya Allah kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya minggu depan. Tetap kita mengajian walaupun ulun bulik, tapi ulun malam Senin pulang sudah. Insya Allah kita ulun pengajian di Manoja hari Minggu jadi libur. Kenapa guru nisfu Sya'ban, insya Allah Sabtu malam Minggu. Amalannya membaca La ilaha illa anta subhanaka ini untuk minaz zalimin 2375 kali. Fa inna tilawata hadhil ayat takunu amalan minal balaya wal awham. Siapa yang mengamalkan amalan Nabi Yunus ini, Allah akan tenangkan setahunan dari bala dan sakit hati. Tidak ada bala, tidak ada sakit hati. Andai kata terjadi juga ada bala sakit hati, ada menambah drop down, maka dongkol kesana. Kita kawal kuat, itu amalannya Pak Ibu. Jangan kali baca dan jangan gotong royong. Kalau kita bubar pembacaan amalan Tuhan nisfuna. Lalu ada mengadakan ada hadisnya, pian jangan melemahkan orang beribadat. Hadisnya ada, piannya nggak ketemu. Dalam kitab Kanzul Najwa Usul ada hadis itu. Dalam kitab Husnul Bayan Pilailatul Ismi Sya'ban ada kayak hadis itu. Nggak usah mungkin gak ada begitu ada usul mantul. Nah itu jadi intinya kasihan orang beribadat diganggu-ganggu dengan ada hadisnya. Orang mau beri semangat orang beribadat, ini melemahkan orang beribadat. Dalam hati lu dejal ini. Terus Bapak Ibu asal kadang apa? Maka itu kalakuan macam-macam diamalkan itu, usahakan kalau itu tuntung. Imbah bubar dari masjid musola tuh berjalan ke baca lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jangan gotong royong, ikamlah umanyalah 1000, ikam minatulah 1000, ikamlah naklah 300, ikam coba 70, abel 5. Maka malahnya bujur-bujur hitungnya. Nah lihati ulun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hati-hati salah info. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ulang-ulangan ini. Nah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa hitungan cepatnya nah ini? Bapak Ibu lah rumah tangga. Nah, dan hebatnya amalan itu sejarahnya ini. Nabi Yunus itu Pak Ibu meninggalkan kampung halaman beliau karena dakwah beliau ditolak orang kampung. Bahasa kitanya seperti putus asa lah. Jangan dipadahkan putus asa Nabi dan Rasul. Contoh teladan dalam kita. Lalu Nabi Yunus meninggalkan kampung halaman, berlayar di tengah perjalanan, di tengah laut, kapal itu tidak bisa berjalan. Kata nahkoda kapal, pasti ada nih orang yang salah sama Allah. Kita kuncang nama-nama penumpang kapal. Siapa yang gugur, lempar ke laut. Nahkoda kapal orang hebat juga. Dikuncang nama Nabi Yunus yang keluar. Nabi Yunus mengakui kesalahan.
lempar Nabi Yunus ke tengah laut, ditelan ikan hok. Nama ikan itu ada ikan hok namanya dalam kitab tafsir Sawi, ada lagi namanya ikan non, dilempar, ditelan. Lalu Nabi Yunus pakai beberapa kegelapan di perut ikan, kegelapan di dasar laut, kegelapan tengah malam. Akhirnya Nabi Yunus mengaku punya salah lawan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dipuji oleh Rasulullah amalan Nabi Yunus ini. Laqad kana doa akhi Yunus ajiban awwalu tahlil wa awsatu tasbih wa akhiru iqrar min dzambi. Nabi Yunus ini kata Rasulullah luar biasa amalnya. Di awalnya yaitu zikir la ilaha illa anta, di tengahnya tasbih subhanaka, di akhirnya iqrar min dzambi, pengakuan banyak punya kesalahan, lalu mengamalkan. Itu Nabi Yunus 40 hari 40 malam di dalam perut ikan. Selesai mengamalkan itu, dibawa oleh ikan menuju pesisir pantai, keluar dengan selamat. Lalu keterangannya, sesulit apapun hidup di dunia ini, amalkan amalan itu, ada aja jalan keluarnya. Luar biasa. Ingatkan tadi, hati-hati salah impor. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu 20 curang ini. Jantungan banyak orang kasihan. Ayolah pada Bapak, kita berdoa. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Lawan Allah kita berdoa sambil. Nah, cukup sampai di sini. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wa'fu anni ya karim, wa'fu anni ya rahim, wa'fu anni ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umri fi husni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.